Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Berjumpa lagi bersama saya, Irfan Husyadi. Di sini kita akan belajar bersama-sama terkait materi fisika, yaitu dengan materi pengukuran. Seperti yang sudah tertulis di sini, kita akan belajar bersama-sama terkait pengukuran. Mungkin sebelumnya teman-teman pasti banyak atau sering mendengar tentang pengukuran, apalagi ketika kita beraktivitas dengan bisnis atau apalagi berbisnis atau berdagang di pasar. Jika teman-teman sering dagang di pasar atau apapun itu, atau ketika kita akan membeli sesuatu barang dengan suatu ukuran tertentu, pasti nanti ada yang melakukan sebuah pengukuran. Jadi di sini kita akan belajar tentang pengukuran. Yang pertama, kita akan belajar terkait apa itu sih pengukuran. Jadi pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan suatu nilai ukur yang akan kita ukur dengan dengan alat ukur yang standar atau alat ukur yang kita sepakati bersama. Misalnya sebuah penggaris. Nah, saya akan berikan contoh ketika kita melakukan suatu pengukuran dengan alat ukur penggaris untuk mengetahui panjang suatu benda sebagai berikut. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan ya bagaimana contoh kegiatan dalam pengukuran, yaitu dengan menggunakan penggaris dan untuk mengetahui panjang suatu benda. Tadi contohnya adalah mengukur panjang sebuah buku atau tadi novel gitu. Terus di dalam pengukuran ini sendiri terdapat dua macam pengukuran yang sering dijumpai atau sering dipelajari dalam fisika. Yang pertama itu adalah pengukuran tunggal, pengukuran yang dilakukan sekali atau sekali percobaan dalam mengukur, itu disebut dengan pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal ini biasanya untuk mengukur hal-hal yang tidak bersifat eksperimental atau biasanya tidak dilakukan di kegiatan laboratorium atau lebih mudah kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Misalnya kita dalam menimbang benda, mengukur panjang tadi, itu tidak perlu untuk melakukan lebih dari satu kali. Cukup satu kali biasanya sudah cukup untuk mengetahui suatu nilai besaran yang akan diukur. Biasanya seperti itu. Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang dilakukan sekali pengukuran atau sekali percobaan, yang umumnya itu tidak dilakukan di kegiatan eksperimen atau tidak dilakukan di kegiatan di laboratorium seperti itu. Khususnya untuk percobaan-percobaan di dalam fisika. Yang kedua itu adalah pengukuran ganda atau pengukuran yang dilakukan sebanyak 2 kali atau lebih. Nah, ini pengukuran ganda ini itu banyak dijumpai ketika teman-teman nanti melakukan kegiatan eksperimen dalam fisika, entah itu mengukur panjang, mengukur berat, yang kegiatannya itu biasanya di laboratorium fisika. Kegiatan pengukuran ganda ini itu bertujuan untuk mencari nilai rata-rata dari benda yang kita akan ukur itu berapa sih nilai rata-ratanya, juga beserta nilai alatnya. Jadi ketika pengukuran kita melakukan pengukuran ganda, maka nantinya ada rata-rata dari nilai pengukuran yang kita ukur dan juga nilai alatnya. Karena dalam dua jenis pengukuran ini, pengukuran ganda itu adalah pengukuran yang lebih akurat dan lebih teliti, ketelitiannya lebih besar daripada pengukuran tunggal atau pengukuran yang
dilakukan sebanyak 1 kali, seperti itu. Jadi dalam pengukuran ganda ini biasanya dilakukan 2 kali atau lebih, yang bertujuan untuk mengetahui nilai rata-rata dari pengukuran itu, nilai ukur yang kita ukur, dan juga nilai ralatnya. Untuk persamaan atau rumus dalam pengukuran tunggul dan ganda nanti akan dibahas lebih lanjut ya teman-teman. Kemudian kita juga di sini akan belajar bersama terkait alat-alat ukur. Nah, jadi alat-alat ukur itu sendiri bermacam-macam ya teman-teman, dari mulai panjang, berat, ada untuk mengukur ketebalan atau diameter suatu benda. Nah, yang pertama itu ada alat ukur untuk mengukur panjang. Nah, ini banyak dijumpai juga, contohnya bisa menggunakan penggaris sekolah itu yang biasa kita gunakan di sekolah, atau jika kita ingin tahu di kehidupan sehari-hari, misalnya untuk pengukuran panjang yang panjangnya itu panjang lebih dari 1 meter dan lain-lain, itu bisa menggunakan mistar. Contohnya bisa mengukur kedalaman suatu sumur, panjang jalan, panjang pohon, yang intinya itu untuk mengukur panjang-panjang yang lebih dari penggaris biasa gitu. Nah, yang kedua itu ada berat. Untuk mengukur berat itu ada neraca Ohaus. Neraca Ohaus ini ada macam-macam ya. Ada neraca Ohaus 1 lengan, 2 lengan, 3 lengan, bahkan 4 lengan. Untuk contoh gambarnya, kemudian untuk berat juga ada neraca Pegas. Untuk contohnya sebagai berikut. Untuk tebal itu ada, untuk mengukur tebal atau diameter itu ada micrometer scope. Dan micrometer scope ini berfungsi untuk mengukur tebal atau diameter. Biasanya ini dijumpai di lab ya, di sekolah ya, untuk mengukur tertentu. Kalau di kehidupan kita sehari mungkin jarang ditemui. Yang lebih banyak dijumpai itu ada panjang dan berat itu tadi ya, untuk mengukur neraca dan penggaris itu tadi. Kalau untuk mengukur tebal atau diameter dengan mikrometer scope itu jarang ya teman-teman. Nah, untuk contoh gambarnya seperti berikut. Cara membaca skala dalam alat ukur jangka sarung, yang pertama itu, jangka sarung itu terdiri dari 2 komponen utama, yaitu skala utama SU ya, saya singkat SU. Biasanya dalam ukuran meter, tapi pada soal kali ini sudah sentimeter ya teman-teman, jadi tidak perlu merubah dari meter ke sentimeter, tidak perlu. Terus yang di bawah itu, yang atas, garis atas ini, 1, 2 ini, yang garis-garis yang ada di atas garis horizontal ini, itu skala utama SU. Yang bawah itu bagian kedua, yaitu skala Nonius. Nah, cara mengerjakan soal ini atau cara membaca alat ukur jangka sorong itu, yang pertama dengan mengetahui berapa sih skala utama dan berapa skala Noniusnya. Nah, yang pertama kita akan mengetahui skala utama. Skala utamanya di sini adalah skala yang mana itu menunjukkan angka di sebelum angka 0. Nah, di sini angka 0-nya itu di sini. Maka skala utamanya itu garis di belakang angka 0 itu menunjukkan angka berapa. Jadi ini kan ada 2, terus setiap strip ini adalah 0,1 cm. Maka dari itu sebelum angka 0 itu kan ada 2, terus 2,1, terus 2,2. Jadi di sini ada skala utamanya itu adalah 2,2 cm.
Nah, kemudian skala noniusnya itu yang mana yang di garis ini itu berhimpit dengan skala utama. Skala nonius adalah skala yang berada di garis bawah horizontal ini, yang garisnya itu berhimpit sehingga terlihat tegak lurus dengan skala utama. Nah, di sini skala noniusnya itu ada ini 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada 4 ya teman-teman, 1, 2, 3, 4. Nah, maka dari itu ini ada 4 skala noniusnya. Nah, skala nonius ini yang berhimpit dengan skala utama dikalikan 0,01 cm, karena ketelitian jangka sorong itu adalah 0,01 cm. Kemudian ini menjadi 0,04 cm. Kemudian hasilnya atau pembacaan dari nilai jangka sorong itu 2,2 cm ini ditambah dengan 0,04 cm ini. Nah, hasilnya 2,24 cm. Nah, jadi hasil pembacaan alat ukur jangka sorong ini sebesar 2,24 cm. Skala utamanya 2,2 cm, kemudian skala noniusnya 0,04 cm. Oke, jelas ya teman-teman? Oke teman-teman, itu tadi pembahasan soal untuk cara membaca nilai ukur dari alat ukur jangka sorong. Semoga kita dapat bertemu kembali pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat dan paham akan materi pertemuan kita pada kali ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.